Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Akhirnya Arya Dwi Pangga tahu siapa orang tua aneh yang selama beberapa hari ini tinggal bersamanya dalam goa. Bahkan sekarang orang itu sudah menjadi gurunya. Dia bernama Watu Kura. Dia adalah seorang pendekar yang tertang bulan kembar. Tapi 2 tahun yang lalu, dia pernah dikalahkan pendekar lain dan terjebak dalam gua yang sampai sekarang menjadi tempat tinggalnya. Nah, Arya Dwi Pangga, sekarang kau sudah tahu siapa gurumu ini. Selanjutnya kau harus tekun berlatih ilmu kanuragan padaku. Akulah yang akan merubah bentukmu. Sebelumnya kau akan kujadikan lempung kembali. Kemudian kucetak menjadi seorang Dwi Pangga yang baru. Seorang Dwi Pangga yang tegar dan perkasa. Sekarang saya sudah menjadi muridmu, Guru. Saya akan menurut apa kata Guru. Kura tersenyum tipis di balik buntalan kumisnya yang memutih. Tiba-tiba di kedua belah tangannya sudah menggenggam 2 bilah pedang. Pedang itu cukup aneh. Ukurannya pendek, lebar, dan melengkung, seperti bentuk bulan 7 hari. Lihat, Dwi Pangga. 2 buah pedang ini sudah banyak sekali mencabut nyawa manusia. Apakah mereka itu yang Guru sebut sebagai pedang bulan kembar? Ya, inilah pedang bulan kembar. Kau nanti akan ajar cara memainkan senjata maut ini. Di samping itu kau juga akan kuajarkan bagaimana menggunakan jurus-jurus ilmu pukulan kidung pamungkas. Ilmu ini sangat dahsyat. Kalau kau mampu menguasainya dengan sempurna, tidak akan ada pendekar yang berani meremehkan kehadiranmu. Malam tiba. Suasana dalam goa yang remang-remang itu kini menjadi gelap. Satu-satunya titik terang hanyalah di atas langit. Sekelompok bintang nampak dari sebuah lubang dinding goa yang lebarnya tak lebih dari sebuah semangka. Watu Kura sudah tidur di atas lempengan batu yang menyerupai balai-balai. Arya Dwi Pangga terbaring sejauh 3 langkah dari Watu Kura. Sekarang dia merasakan perutnya sangat lapar. Aku tidak bisa membayangkan makanan seperti itu menggelincir melewati kerongkonganku. Tapi aku tidak akan bisa tidur kalau perut melilit seperti ini. Ampun, orang hidup ada-ada saja. Mungkin benar apa yang dikatakan Guru Watu Kura. Aku hanya belum biasa. Makan adalah soal kebiasaan. Kalau begitu, ya, aku terpaksa. Aku tidak mau terus-menerus menderita lapar seperti ini. Pelan-pelan Arya Dwi Pangga menggeser tubuhnya, mendekati batok yang terletak di atas batu, yang bentuknya menyerupai meja pendek. Kemudian tangannya meraih batok atau tempurung kelapa itu. Apakah aku akan sanggup menelan binatang kecil yang menyerupai tikus bersayap ini? Aku harus makan. Ya, aku harus makan. Itulah jurus pembukaan bulan kembar. Dwi Pangga, kulihat tidurmu cukup pulas semalam.
Bisa juga kau tidur pulas dalam keadaan perut lapar. Itu tandanya kau mempunyai jiwa yang kuat. Tidak, Guru. Semula saya tidak bisa tidur barang sekejap. Perut lapar memang merupakan gangguan yang cukup berat jika seseorang ingin tidur lelap. Ya, itu betul sekali. Orang-orang tua sering mengatakan bahwa kalau kau ingin betah melek, maka kau harus makan sedikit. Memang, rasa lapar dan rasa kantuk merupakan saudara kembar. Lalu bagaimana kau bisa tidur nyenyak tanpa makan? Tidak, Guru. Semalam saya tidak tahan lagi. Saya lapar sekali. Lalu, saya makan. Akhirnya kau menyerah juga. Tapi hal itu tidak perlu merisaukan hatimu. Nanti kau akan terbiasa makan makanan yang tersedia di tempat ini. Sekarang mari kita berlatih. Aku akan mulai mengajarimu dengan pukulan-pukulan ringan. Apakah tangan saya yang semper ini tidak mengganggu, Guru? Oh, sama sekali tidak. Kau tidak perlu merasa kecil hati. Dan kau akan membuktikan kata-kataku nanti. Ayo, buatlah kuda-kuda seperti yang telah kucontohkan tadi. Coba. Iya. Begitu. Bagus. Kaki harus kokoh terpancang di permukaan bumi. Iya. Sikap tubuh harus luas dan pandangan mata penuh kewaspadaan. Dengar, Arya Dwi Pangga. Ya, Guru. Kalau kau tekun berlatih, percaya penuh padaku. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan mewarisi ilmu yang kumiliki. Kau akan menjadi pendekar pedang bulan kembar yang disegani. Dan setelah kau menguasai ilmu pukulan kidung pamungkas dengan sempurna, kau akan bisa keluar dari tempat kurungan ini, bobol dinding batu yang di sana itu. Gubuk itu terletak di lereng gunung, terlindung oleh dinding-dinding batu. Jika pagi hari nampak puncak gunung Arjuna disaput awan, luas gubuk itu cukup untuk mengandangkan 3 ekor kerbau. Atapnya terbuat dari daun ilalang yang dianyam dengan rapi. Tiang-tiangnya dari pokok batang pohon cemara dewa. Pintunya terbuat dari batang pohon petai yang dirangkaikan menjadi satu oleh tambang. Malam itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni baru saja menyelesaikan makan. Panji Ketawang sudah tidur. Mengapa kau tidak tidur saja, Kamandanu? Matamu sudah ciut. Daripada kau duduk di situ dan memandang terus-terusan, lebih baik kau tidur. Kau mengapa juga belum tidur? Aku belum ngantuk. Aku juga belum ngantuk. Tapi ya jangan memandangku terus-terusan begitu. Kau pikir aku ini barang tontonan? Aku heran melihat seorang gadis. Apa yang perlu kau herankan? Sepertinya aku biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh. Biasanya seorang gadis tinggal di rumah bersama orang tuanya. Iya, tinggal di rumah dan menunggu orang tuanya membawa seorang laki-laki yang nanti akan menjadi suaminya. Tidak harus begitu. Aku senang hidup bebas. Tapi sikap seperti itu jarang sekali dimiliki seorang gadis pada zaman ini. Jarang kan bukan berarti tidak ada. Nah, aku adalah salah satu di antara yang jarang itu. Apa sebenarnya yang kau cari? Apa yang ku cari? Ya, sama dengan apa yang kau cari. Kebahagiaan? Ya, mungkin. Ketenangan dalam hidup? Mungkin. Kepuasan-kepuasan tertentu? Ya, mungkin. Kau pasti merindukan seorang laki-laki. Apa? Laki-laki mulutnya bau busuk. Laki-laki hanya pantas diikat, dimasukkan ke dalam keranjang, dan dijual ke pasar seharga Tidak semua laki-laki seperti yang kau sangka. Ada baik. Paling tidak ayahmu pastilah seorang laki-laki yang baik.
Kau belum kenal ayahku. Bagaimana bisa berkata ayahku baik? Kau gadis yang manis. Aku yakin ayahmu sangat menyayangi putrinya yang manis, walaupun dia sedikit nakal. Sudahlah, Kamandanu. Kata-katamu membuatku ngantuk. Lebih baik aku tidur. Sakawuni merebahkan dirinya ke atas balai yang terbuat dari kayu pohon petai yang diraut halus. Ranjang itu menjadi empuk oleh setumpuk jerami yang dianyam rapi dan direntangkan seperti sehelai tikar. Arya Kamandanu mebaringkan tubuhnya yang perut di sebelah Panji Ketawang. Dia berusaha untuk tidur, tapi pikirannya tak mau dibawa tidur. Banyak sekali kejadian akhir-akhir ini. Banyak sekali peristiwa yang kualami. Dalam waktu singkat semuanya berubah. Ayahanda Hanggareksa sudah tidak ada lagi. Nyi Rongkot juga sudah tiada lagi. Nadiratih menyusul kemudian. Dan Kakang Dwi Pangga, entah bagaimana nasibnya. Dan Meisin, iya, di mana dia sekarang? Kasihan sekali wanita itu. Menurut pesan yang dititipkan pada Nyi Rongkot, dia mencintaiku. Dan dia mengharapkan dapat bertemu lagi denganku. Dan bisa menjadi seorang istri yang baik untukku. Aku. Apakah itu bukan hanya sekedar pelarian? Entahlah. Aku tidak akan pernah tahu apa yang terdapat di dalam hati wanita itu. Hei, Kamandanu. Apa kau biasa tidur dengan duduk begitu? Aku belum juga bisa memejamkan mataku. Gagapmu semakin mencurigakan saja. Awas ya, kalau kau berani berbuat kurang ajar padaku. Kau tidak perlu khawatir. Kau seorang gadis yang cukup manis. Tidak sepantasnya seorang laki-laki berbuat kurang ajar padamu. Rayuanmu membuat perutku mulus. Berlebihan, kau akan kecewa, Kamandanu. Sudah. Tidur sana. Ini sudah terlalu malam. Jangan mengajakku lagi bicara. Baiklah, ini memang sudah terlalu malam. Mari kita tidur. Paman, mana Bibi Uni? Hei, mengapa kau menanyakan Bibi Uni? Bibi Uni berjanji mau mengajariku naik kuda. Kalau hanya naik kuda, kau bisa belajar dengan paman, bukan? Tapi Bibi Uni sudah berjanji. Bibi Uni orangnya baik ya, Paman? Ya, Bibi Uni memang baik. Apakah Bibi Uni pergi, Paman? Iya, Bibi Uni pergi. Kemana perginya? Apakah Bibi Uni akan kembali? Sudahlah, Panji. Sebaiknya kau mencari rumput saja. Bukankah kudamu belum kau beri makan pagi ini? Oh iya, Paman. Aku akan mencari rumput. Panji, jangan terlalu jauh mencari rumputnya. Di dekat-dekat sini saja, ya? Ya, Paman. Anak kecil itu berlari-lari ke samping gubuk. Lalu dia berjalan ke arah dinding-dinding batu dan mulai mencari rumput di bawahnya. Kamandanu mendesah. Matanya memandang jauh ke bawah yang berwarna hijau kekuningan. Kemudian dia mengeluarkan selembar daun rontal. Surat yang ditulis Sakawuni itu sudah 2 kali bacanya. Dia menemukan surat itu tergeletak di atas pembaringannya. Tapi walaupun sudah 2 kali membacanya, dia masih ingin sekali lagi mendengar bunyi surat itu. Kamandanu, kau benar. Memang tidak semua laki-laki itu jelek. Tidak, aku pernah mengenal seorang laki-laki yang baik, yang bisa aku percaya, yang berhati mulia. Kau tahu siapa dia? Kakekku. Tapi mungkin juga kau laki-laki yang tidak terlalu jelek. Aku tidak tahu persis siapa dirimu. Arya Kamandanu berhenti membaca surat yang ditulis Sakawuni di atas selembar daun rontal. Mendadak telinganya menangkap derap seekor kuda. Dan tak lama kemudian, dia bisa melihat seorang penunggang kuda memacu kudanya menyeberangi lembah yang menghijau. Debu mengepul di belakang binatang yang berlari kencang itu. Hiya! Hiya!
Arya Kamandanu tahu bahwa penunggang kuda itu adalah Sakawuni. Setelah gadis itu lenyap bersama hewan yang ditungganginya, Arya Kamandanu meneruskan membaca surat. Kamandanu, ada hal yang sangat menarik dalam dirimu. Aku terharu sekali ketika melihatmu bertarung melawan Bu Bajil dan Dewi Sambi. Sambil menggendong Panci Ketawang, keponakanmu itu, kau bertarung bagaikan seekor lembu yang berusaha melindungi anaknya. Kau bertarung tanpa menghiraukan keselamatanmu sendiri. Kau bertaruhkan nyawamu demi membela seorang bocah yang masih lemah. Ketahuilah, Kamandanu, sejak saat itu, kebencianku pada laki-laki mulai mendapat tantangan. Beberapa malam ini aku terus merenungkan hal itu. Benarkah semua laki-laki itu jelek? Mau menang sendiri? Dan menganggap seorang wanita hanya seperti barang mainan? Benarkah semua laki-laki itu berhati busuk seperti bau mulutnya? Benarkah semua laki-laki itu tengik seperti pandangan matanya? Mudah-mudahan saja tidak. Aku masih berharap ada laki-laki yang baik selain kakekku. Nah, Kamandanu, kita berpisah sampai di sini. Kau harus mengurus keponakanmu itu, dan aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Paman, aku sudah selesai memberikan makan rumput kuda-kudaku. Dua-duanya sudah kenyang, Paman. Kapan Paman mengajari aku naik kuda? Panji, Paman harus menyelesaikan gubuk untuk tempat tinggal kita sementara waktu. Mengapa kita harus tinggal di sini, Paman? Tempatnya sepi sekali. Aku tidak punya kawan bermain. Kalau Paman sudah selesai membuat gubuk, kau bisa bermain dengan Paman. Mau bermain apa? Bermain kuda kencana, Paman bisa. Mengapa tidak? Tapi kau harus bersabar, ya? Paman akan main-main denganmu kalau Paman tidak mempunyai pekerjaan lain yang lebih penting. Ayo. Sekarang Paman harus kembali bekerja. Kalau mau, kau boleh membantu Paman membelah kayu bakar. Sakawuni terus memacu kudanya menuruni lereng Gunung Arjuno menuju arah selatan. Kemudian terus meluncur menuruni daerah perbukitan. Hampir sehari penuh gadis itu terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Dia hanya berhenti sejenak untuk melepas lelah di kaki gunung. Kemudian meneruskan perjalanannya menuju kota Singasari. Semenjak jatuh ke tangan Jayakatwang, Singasari menjadi sebuah kota yang tidak bergairah lagi. Apalagi setelah roda pemerintahan berpindah ke Kediri, kerajaan buatan Ken Arok itu menjadi semakin lengang tak berfungsi. Rasa ketakutan nampak masih mempayang di wajah warga kota yang berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Sakawuni memutar kudanya. Dia ingin mencari sebuah rumah penginapan untuk istirahat malam nanti. Tapi dari arah ujung jalan muncul serompongan orang berkuda. Nah, lihat Kakang Bajil. Akhirnya secara kebetulan kita bisa menemukan perempuan liar itu di sini. Apakah kalian mencari-cari aku? Apakah aku sudah menjadi orang penting sehingga kalian susah payah menemui aku? Turunlah dari punggung kudamu, Sakawuni. Kami mau bicara. Baik. Dari mana saja kau, Sakawuni? Aku mempunyai urusan pribadi. Tapi kau termasuk empat besar. Kau anggota terhormat kelompok kami. Jangan berbuat seenak perutmu. Kau mempunyai hak, tapi juga kewajiban dan tanggung jawab. Iya, kita semua bekerja keras. Dan dia malah enak-enak kabur. Entah apa saja yang dikerjakannya selama tidak bersama kita. Oh, jadi aku dicurigai? Iya, kau dicurigai. Aku telah berbuat salah apa?
Jangan coba-coba mungkir. Bukankah kau orang bercadar hitam yang telah mematkan seorang laki yang akan kami tangkap? Oh, aneh sekali. Di mana aku telah melakukannya? Kami bertarung melawan seorang laki-laki yang menggendong seorang anak kecil. Mendadak ada orang bercadar hitam turun membantu, sehingga kami gagal meringkus laki-laki itu. Dan aku dicurigai sebagai orang bercadar hitam itu? Adi Renteng dapat mengenali suaramu dan juga gerakan-gerakanmu. Aku tidak bisa menerima tuduhan tanpa bukti. Kau tinggal mau mengakui atau tidak, Sakawuni. Oh, aku tidak senang dipaksa mengakui apa yang tidak pernah kulakukan. Sakawuni! Kalau kau mau berterus terang, barangkali aku akan berpikir lain. Tindakan-tindakanmu selama ini sudah sangat menjengkelkan. Kau seringkali membantah dan berbuat semaumu sendiri. Apakah kau merasa lebih jago di antara kami? Kau yang berkata begitu. Sakawuni, dengar. Kesabaranku ada batasnya. Kau sudah tidak menjadi pimpinan. Kau sudah beronar. Kalau aku tidak mengambil tindakan yang tegas, aku bukan pimpinan yang baik. Dan aku tak akan kehilangan kewibawaanku. Jadi, aku harus bagaimana sekarang? Pertama, kau harus memelihara mulutmu yang lancang itu. Kata-katamu terlalu kasar dan tajam. Dan itu seringkali bisa menyinggung harga diri seseorang. Kedua, soal orang bercadar hitam itu, aku minta ketegasanmu. Kalau itu berarti aku harus mengakui perbuatan yang tak pernah kulakukan. Aku keberatan. Mengapa? Mana buktinya bahwa aku orang cadar hitam itu? Kau selalu minta bukti. Baik, sekarang kami pun minta bukti bahwa kau bukan orang bercadar hitam itu. Kemana saja kau selama ini, ha? Hei, mengapa aku harus mengatakan urusan pribadiku pada orang lain? Kurang ajar, perempuan liar. Sakawuni, yang sekali bahwa sekarang ini aku terpaksa menjinakkan. Bahkan kalau perlu kulumpuhkanmu. Tunggu! Hentikan! Aku sudah benar-benar muak melihat tingkah lakunya, Kakang. Gatal benar tanganku ini, ingin meremas mulutnya yang berbisa. Tunggu kataku. Lihat, ada orang-orang berkuda menuju kemari. Sepertinya rombongan... Tuanku Kebo Mundarang. Ada apa, Kakang Bajil? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Maaf, Tuan. Kami ada sedikit persoalan dengan seorang teman. Persoalan apa? Empu Tong Bajil lalu menceritakan tentang orang bercadar hitam yang telah menggagalkan rencananya. Kebo Mundarang mengerutkan alisnya. Laki-laki bertubuh tegap kekar itu lalu menatap tajam ke arah Sakawuni. Bagaimana, Sakawuni? Bukankah kau tidak ingin menyulitkan teman-temanmu sendiri? Saya sudah berusaha menjelaskan pada pimpinan, tapi dia tidak percaya. Jadi kau bukan orang bercadar hitam itu? Saya tidak suka mengenakan cadar hitam. Bagus. Nah, persoalan ini anggap saja sudah selesai. Jangan lagi dipanjang-panjangkan. Baik, Tuan. Dan kau, Sakawuni, kau jangan berbuat macam-macam. Kau harus bekerja dengan baik demi tegaknya kewibawaan pemerintah Kediri. Kau harus menunjukkan kesetiaanmu pada Sang Prabu Jayakatwang. Kakang Bajil. Iya, Tuan. Ada hal yang penting yang ingin kusampaikan pada kelompok pendekar. Saya kira Jasun Wungkal tidak terlalu jauh dari sini. Bagaimana kalau kita bicara di rumahmu saja, Kakang Bajil? Oh, mari. Mari, Tuan. Silakan. Kebo Mundarang, patih kerajaan Kediri itu, lalu memberikan aba-aba pada prajurit pengiringnya. Sebentar kemudian, mereka semua sudah berangkat meninggalkan kota Singasari menuju desa Jasun Wungkal. Aku baru saja mengadakan perjalanan keliling. Kalian mungkin sudah tahu, rakyat juga sudah tahu, bahwa Sang Prabu Jayakatwang atas nama pemerintah Kediri sudah berkenan memberi pengampunan pada Dyah Sanggrama Wijaya. Bahkan Sang Prabu telah memberikan hutan tarik tulusan hati beliau. Tapi pemerintah Kediri juga merasa jangan sampai anak macan yang dipelihara pada akhirnya setelah dewasa justru berbalik menggigit tuannya. Iya, benar, Tuan. Hal seperti itu memang bisa terjadi dan seringkali terjadi. Karena itu,
Kita semua harus terus meningkatkan kewaspadaan. Setiap desa harus ditanam telik sandi, yang tugasnya mengawasi segala kegiatan dan peristiwa yang terjadi di tersebut. Pemerintah juga melarang keras adanya perguruan-perguruan ilmu kanuragan. Sebab perguruan kanuragan bisa digunakan kelompok-kelompok yang tidak puas, yang sakit hati untuk melawan pemerintah Kediri. Kalau hal ini seringkali terjadi, bisa membahayakan keamanan negara. Memang benar, Tuanku. Rongrongan seperti itu bisa merugikan pemerintah Kediri. Menurut pendapat saya, kelompok orang-orang sakit hati, bekas-bekas kaki tangan pemerintah lama, tidak perlu diberi angin segar. Iya, pendapatmu cocok sekali dengan kebijaksanaan Sang Prabu Jayakatwang, Kakang Bajil. Bagaimana dengan yang lain? Aku ingin mendengar pendapat yang lain. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan pendapat Kakang Bajil, Tuanku. Orang-orang yang pantas untuk kita curigai, janganlah diberi angin. Jangan diberi kesempatan menyusun kekuatan, Tuanku. Iya. Satu-satunya kekuatan yang boleh ada hanyalah bala tentara Kediri. Ini sudah menjadi keputusan paling pokok dalam musyawarah di antara para pembesar pemerintah Kediri 1 bulan yang lalu. Lalu, sekarang apa yang harus kami lakukan, Tuan? Apakah kami akan mendapat tugas-tugas tambahan sehubungan dengan keputusan itu? Itu sudah pasti, Kakang Bajil. Kalian yang ada di ruangan ini adalah pendekar-pendekar andalan. Pendekar-pendekar yang terpercaya. Tapi tugas tambahan yang bagaimana yang akan diberikan pada kalian, aku sendiri belum tahu secara persis. Karena itu, aku akan mengajak beberapa di antara kalian untuk menghadap Gusti Ardaraja. Sebab pengamanan di seluruh wilayah Kediri dan sekitarnya berada dalam pengawasan beliau. Kakang Bajil? Ya, Tuan. Buatlah persiapan secukupnya. Besok kita berangkat ke Istana Kediri. Tidak perlu ikut semuanya. Buatlah pembagian tugas yang adil, supaya semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas. Baik, Tuan Kebo Mundarang. Malam itu, Patih Kebo Mundarang menginap di Casun Wungkal di rumah Empu Bajil. Pagi harinya mereka berangkat ke Istana Kediri. Ikut dalam rombongan itu Empu Bajil sendiri, Dewi Sambi, Empu Rendeng, dan Sakawuni. Sementara itu Jaran Pangkal dan Jaran Lejong ditugaskan mengepalai prajurit-prajurit Kediri yang ditanam di Casun Wungkal dan daerah sekitarnya. Kebo Mundarang dan rombongannya tiba di Istana Kediri lepas tengah hari. Mereka berlima lalu menemui Ardaraja, putra Prabu Jayakatwang, di Istana Kepangeranan. Ardaraja menerima tamu-tamu bawahannya di Pendaba. Apakah Paman Kebo Mundarang sudah selesai mengadakan perjalanan keliling, Paman? Sudah, Gusti. Dan apakah cukup merata perjalananmu, Paman? Ada beberapa buah desa penting yang sempat hamba lihat dari dekat. Seperti Nyapan, Ponging, Kepulungan, Hambal. Hamba juga sempat singgah di Singasari. Dan secara kebetulan bertemu dengan Kakang Bajil dan kawan-kawan pendekar yang lain. Bagaimana kesan Paman selama dalam perjalanan itu? Kesan rasanya cukup baik, Gusti. Para kepala desa selalu menyambut kehadiran rombongan kami dengan ramah. Demikian pula rakyat pedesaan. Sikap mereka tidak ada yang mengecewakan. Apakah Paman tidak mencium bau sesuatu yang kurang sedap, Paman? Sebab aku masih belum yakin keadaan yang aman, tenang, yang hanya tampak di luarnya saja belum menjamin bahwa pemerintahan Kediri bisa terus mengelinding dengan mulus, Paman. Aku masih mengkhawatirkan adanya sesuatu gerakan bawah tanah. Suatu gerakan yang diatur rapi dan melangkah diam-diam menuju bentuk yang sesungguhnya, Paman. Ampun, Gusti. Kami sebagai petugas keamanan negara hanya mampu menghadapi apa yang tampak di mata. Hamba, setelah mengadakan pendekatan langsung pada para kepala desa, sepertinya gerakan-gerakan seperti itu belum nampak, Gusti. Belum nampak bukan berarti tidak ada, Paman. Ampun, Gusti.
Memang benar gerakan-gerakan rahasia seperti itu kemungkinan ada. Tapi Gusti Ada Raja tidak perlu merasa khawatir. Kami siap menumpas habis begitu kami mencium sebuah desa menyokong gerakan rahasia yang tujuannya merongrong kewibawaan dan kekuasaan pemerintah Kediri. Nah, itulah yang kuharapkan, Paman. Kecurigaan itu perlu sekali. Kecurigaan adalah bukti bahwa kita tidak lengah. Baik. Sekarang aku ingin mendengar keterangan Paman tentang keadaan hutan tarik. Hutan tarik yang masih berbentuk hutan, yang oleh Sang Prabu Jaya Katuang telah diberikan pada Dyah Sang Rama Wijaya. Pati Kebumundarang diam sesaat ketika Arda Raja menanyakan perihal daerah itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Keterangan apa yang akan diberikan Kebumundarang tentang hutan tarik? Dan bagaimana sikap Arda Raja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.